Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Indah Ramawati dan juga Feni Anjarir Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan didaktif pada drama. Yang pertama adalah pengertian dari pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan, maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis, maupun agamis, sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Jadi, pada dasarnya, pendekatan didaktis ini juga merupakan suatu pendekatan yang telah beranjak jauh dari pesan tersurat yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Sebab itulah, penerapan pendekatan didaktis dalam apresiasi sastra akan menuntut daya kemampuan intelektual, kepekaan rasa, maupun sikap yang mapan dari pembacanya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan pendekatan didaktis. Yang pertama, memilih karya sastra yang akan dijadikan contoh dalam menentukan unsur didaktisnya. Yang kedua, memahami dan menghayati karya sastra yang akan dicari unsur didaktisnya. Dan yang ketiga, perlu kekusyukan dan kafah memperhatikannya, menyelidikinya, dan mengenalinya sehingga kita bisa menggambarkannya dan menceritakannya makna yang terkandung dalam setiap baris karya sastra. Yang keempat, setelah cara ke-1 dan kedua dan ketiga, maka kita menarik makna yang terkandung dalam karya sastra drama tersebut. Dan yang terakhir, kemudian kita harus mempunyai kepedulian, kepekaan, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan terhadap karya sastra drama tersebut sehingga kita dapat lebih mendalami dan menjiwai karya sastra yang akan kita analisis. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek pendekatan didaktis dalam drama. Yang pertama adalah aspek religius. Yang kedua adalah aspek moral. Dan yang ketiga adalah aspek sosial. Yang pertama adalah aspek religius. Aspek religius merupakan aspek yang terdapat dalam pendidikan yang bersifat religi, sehingga pembaca bisa menarik hikmah dari fenomena perilaku, sikap dan pandangan dan watak dari tokoh utama, termasuk hubungan dengan tokoh-tokoh lainnya. Kedua adalah aspek moral. Aspek moral di sini merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap, akhlak, budi pekerti, susila yang dapat ditarik dari suatu cerita. Dan yang terakhir adalah aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek di mana berkenaan dengan masyarakat atau memperhatikan kepentingan umum. Adapun unsur-unsur dalam drama yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang terdapat dalam cerita drama. Yang kedua yaitu alur. Alur yaitu jalan cerita dari sebuah drama mulai dari babak awal hingga babak akhir. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh yaitu karakter dalam drama yang terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu. Dan yang keempat adalah watak. Watak merupakan tingkah laku para tokoh yang ada dalam drama. Watak baik disebut protagonis dan watak jahat disebut antagonis. Yang kelima adalah latar. Latar yaitu gambaran mengenai tempat, waktu, dan situasi yang terjadi dalam drama tersebut. Dan yang keenam adalah amanat.
Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang drama kepada penonton melalui cerita drama. Selanjutnya yaitu analisis drama menggunakan pendekatan didaktis. Kelompok kami mengambil judul drama yaitu Ulangan Harian Kami. Berdasarkan pendekatan didaktis, drama tersebut analisisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah nama pengarang. Nama pengarangnya yaitu Ihsan Fazrul. Yang kedua, tema. Tema dari drama tersebut yaitu kejujuran dalam kehidupan di sekolah. Yang ketiga adalah latar. Yang pertama adalah tempat-tempatnya yaitu di dalam kelas. Keterangannya ada pada dialog pertama paragraf ke-1 yang berbunyi dalam suasana belajar mengajar di dalam kelas dan sedang dilakukan ulangan mendadak serta mengumpulkan tugas. Waktunya yaitu pada pagi hari dan siang hari. Keterangannya pada dialog pada paragraf ke-8, ke-9, dan ke-10. Selanjutnya yang keempat adalah penokohan. Yang pertama adalah Bapak Guru. Bapak Guru memiliki sifat yang tegas, bijaksana, keras, dan teliti. Tegas dan bijaksana dapat dilihat dari cara beliau memberikan tugas ulangan dadakan dan menindaklanjuti siswa yang berlaku curang atau menyontek. Dan teliti di sini dilihat dari penilaian beliau terkait hal-hal yang tidak jujur. Yang keempat adalah penokohan. Yang pertama yaitu tokoh dari Bapak Guru. Beliau memiliki sifat tegas, bijaksana, keras, dan teliti. Tegas dan bijaksana dilihat dari cara beliau memberi tugas ulangan dadakan dan menindaklanjuti siswa yang berlaku curang. Dan teliti di sini dilihat dari penilaian beliau terkait hal-hal yang tidak jujur. Yang kedua dari tokoh Reni, dia mempunyai sifat yang suka memprotes, pemberani. Dialognya yaitu, ulangan apalagi Pak? Baru saja 2 hari yang lalu diadakan ulangan. Tokoh yang ketiga yaitu Rara. Rara memiliki sifat penurut atau taat kepada perintah guru, berani dan jujur. Keterangannya yaitu ketika Bapak Guru meminta tolong kepada Rara untuk membagikan kertas folio dan Rara dengan cepat membagikan kertas folio tersebut. Dan tokoh yang terakhir adalah Rina. Rina memiliki sifat jujur atau berani mengakui kesalahannya. Dibuktikan ketika dia berani berkata jujur bahwa dia telah menyontek pekerjaan temannya. Yang kelima adalah alur dari drama tersebut yaitu alur maju. Karena drama tersebut menceritakan kisah yang runtut mulai dari masuk kelas hingga akhir penyelesaian tugas ulangan. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat dari drama tersebut yaitu sifat jujur harus dilatih semenjak dini karena setiap aspek kehidupan yang akan dijalani pasti sangat berkaitan erat dengan kejujuran. Kejujuran yang kita lakukan akan menguntungkan diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika kita sering berbohong, kita sendiri pula yang menanggung keburukannya. Lebih baik mendapatkan nilai baik hasil sendiri daripada mendapat nilai buruk hasil menyontek. Nilai yang bagus tidak menjamin kesuksesan. Nilai hanya sebatas goresan di atas kertas. Allah tidak mewajibkan manusia untuk sukses, karena keputusan itu milik Allah. Manusia hanya diwajibkan berusaha. Nilai manusia terletak pada usahanya, bukan pada hasilnya. Kejujuran akan menyelamatkanmu meski kamu merasa takut akan hal itu. Bersikaplah jujur terhadap sesuatu bahkan dari hal yang terkecil karena kejujuran adalah cerminan dari sikap kita. Selanjutnya yaitu aspek-aspek drama yang terdapat pada drama Ulangan Harian Kami. Yang pertama adalah aspek sosial. Keterangannya yaitu pada dialog yang berbunyi, Guru, Rara tolong dibagikan kertas folio ini ke semua siswa. Rara, baik Pak. Dari dialog tersebut, aspek sosial yaitu berupa sikap tolong-menolong. Yang kedua adalah aspek moral. Keterangan yaitu pada dialog yang berbunyi,
Reni, iya Pak, maafkan saya. Rara bilang dia tidak mengerti tugas dari Bapak, terlebih dia bilang dia tidak bisa mencari tugas tersebut dari internet karena dia tidak punya uang untuk ke warnet. Guru, baiklah kalau begitu, tugas karya tulis dan ulangan kalian Bapak kembalikan. Kalian harus membuat karya tulis lagi dan dikumpulkan dalam 3 hari. Dari dialog tersebut, aspek moralnya yaitu berupa kejujuran. Dan yang ketiga yaitu aspek religius atau aspek agama, yaitu keterangannya pada dialog yang berbunyi, Rina, maaf Pak, apakah kalau saya berkata jujur maka Bapak akan memaafkan saya? Dari dialog tersebut, aspek religiusnya berupa sifat pemaaf atau saling memaafkan. Selanjutnya yaitu integrasi ayat Al-Quran dengan drama yang berjudul Ulangan Harian Kami, yaitu surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Sedangkan integrasi hadis dengan drama yang berjudul Ulangan Harian Kami, yaitu dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhlah sifat bohong karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, yakni selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur, baik dari dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya berjamaah atau bersama dengan orang-orang berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis RPP melalui pendekatan didaktis. Kita akan menganalisis RPP. Nama sekolah, SDN 1 Cipete, kelas 5 semester 2, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Dalam RPP ini dijelaskan bahwa standar kompetensi dan kompetensi dasar yaitu siswa mampu memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dan dalam RPP ini dijelaskan juga tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menirukan dialog dalam naskah drama dan mampu menghafalkan naskah drama dan memperagakan drama secara jelas sesuai dengan dialog yang dituliskan. Jadi di sini di dalam RPP ini siswa diharapkan memiliki karakter yang hormat, tekun, dan percaya diri. Materi pembelajaran dalam RPP ini yaitu tentang drama, kelinci, dan kura-kura. Metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini yaitu metode ceramah. Dalam metode ceramah ini,
Guru menjelaskan arti dari sebuah drama, unsur-unsur yang terdapat dalam drama, dan menjelaskan langkah-langkah dalam memerankan drama. Yang kedua yaitu demonstrasi. Metode demonstrasi kurang lebih seperti metode ceramah. Di sini guru menjelaskan bagaimana struktur, langkah-langkah dalam mengaplikasikan sebuah naskah drama. Yang ketiga yaitu metode simulasi. Metode simulasi di sini yaitu guru mencontohkan dialog dalam naskah drama dan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok itu diberi tanggung jawab untuk menghafalkan sebuah naskah sehingga siswa itu memiliki kemampuan dalam mengekspresikan diri dalam pertunjukan drama tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran itu merupakan metode yang metode yang sudah setelah simulasi itu guru melakukan metode bermain peran. Jadi di sini itu guru telah meminta siswa untuk mempraktekkan naskah drama tersebut. Jadi pengaplikasian dari metode simulasi tersebut. Yang selanjutnya sumber pembelajaran dalam RPP ini yaitu buku paket SDMI kelas 5. Selanjutnya kita menganalisis kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dalam RPP ini, kegiatan awal itu dimulai dengan guru mengucapkan salam, selanjutnya melakukan presensi tentang kehadiran siswa dan melakukan apresiasi dengan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang drama. Jadi di situ itu guru melakukan stimulus kepada siswa. Kalau siswa itu mengetahui apa arti drama, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan pendapat mereka terkait tentang drama. Setelah itu guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti. Dalam RPP tersebut kegiatan inti dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan inti. Yang pertama yaitu eksplorasi. Yang kedua yaitu elaborasi. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Dalam eksplorasi, guru menjelaskan macam-macam pengalaman yang dialami sehari-hari oleh siswa ataupun di lingkungan siswa. Dan selanjutnya guru mencontohkan dialog dalam naskah drama. Dan siswa diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh apa yang telah dijelaskan guru. Selanjutnya yaitu pada tahap elaborasi. Pada tahap elaborasi, guru menjelaskan arti drama. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan membagi siswa menjadi 4 kelompok atau lebih, dan setiap siswa itu memiliki tanggung jawab untuk mampu untuk menirukan dialog dalam naskah drama. Nah, selanjutnya pada kegiatan konfirmasi. Pada kegiatan konfirmasi tersebut, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, apakah ada kesulitan atau kendala kendala yang ada pada siswa terkait materi drama tersebut. Terus guru juga memberi pemahaman yang lebih tentang
kesalahpahaman siswa terhadap materi drama tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru melakukan menjelaskan tentang cerita drama yang diperankan oleh siswa tersebut dalam kegiatan inti di sini. Pada kegiatan penutup, guru melakukan penjelasan di akhir dan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran. Dan setelah itu, guru memberikan tugas lanjutan, yaitu berupa menghafalkan naskah drama. Dan kemudian di pertemuan selanjutnya, siswa diharapkan mampu memperagakannya. Selanjutnya, yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tentang kelancaran berbicara, intonasi, lafal, volume suara, dan penghayatan. Nah, di mana setiap poin-poin penilaian ini terdapat nilai 1 sampai 3. Dalam penilaian ini terdapat nilai 1 sampai 3, yang mana keterangannya 1 itu sebagai nilai yang rendah. Berarti maksudnya di sini untuk kelancaran berbicara, kalau nilai poinnya 1 berarti rendah, berarti kelancaran berbicaranya rendah. Nah, poin 2 itu termasuk sedang. Jadi antara kelancaran, intonasi, lafal, volume, dan penghayatan itu sedang. Dan yang ketiga yaitu tepat atau sangat benar. Jadi di sini nilai poin 3 ini menghampiri sempurna dari segi kelancaran berbicara, intonasi, lafal, suara, penghayatan. Jadi nilai 3 itu adalah poin sempurna. Nah, sekarang saya akan menganalisis drama kelinci dan kura-kura melalui pendekatan didaktis. Jadi analisis drama dalam RPP di atas, yaitu drama kelinci dan kura-kura, itu temanya yaitu kelinci dan kura-kura. Temanya yaitu sifat sombong yang akan membawa celaka. Nah, di sini temanya sombong. Selanjutnya alurnya yaitu maju. Kenapa alurnya maju? Karena di sini menceritakannya runtut dari hutan, melakukan perlombaan dan mengalami kekalahan dan kembali lagi ke hutan. Nah, di sini latar dari drama kelinci dan kura-kura itu terdapat latar tempatnya di hutan dan latar waktunya di pagi hari. Yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh kelinci di sini menceritakan sebagai sifat yang sombong. Dia adalah tokoh si sombong, yang mana dalam tokoh drama disebutkan sebagai tokoh antagonis. Yang selanjutnya yaitu kura-kura. Di sini kura-kura berperan sebagai si baik atau yang pantang menyerah. Jadi di sini kategori kura-kura adalah tokoh protagonis. Yang selanjutnya yaitu kera. Kera di sini adalah sebagai wasit atau tokoh pendukung. Selanjutnya unsur penokohan. Unsur penokohan di sini yaitu kelinci. Kelinci memiliki sifat yang sombong. Yang sifat sombong tersebut kelinci di sini bersifat sombong karena memiliki kelebihan dibandingkan yang dimiliki yang lain seperti kura-kura maupun kera.
Yang selanjutnya yaitu kura-kura. Kura-kura penokohannya di sini berjiwa besar dan sangat lapang dada karena dia sabar menghadapi ejekan si kelinci dan bisa memenangkan pertandingan. Terus kita masuk ke unsur sudut pandang. Kelinci dan kura-kura merupakan sudut pandang orang pertama, sedangkan kera sebagai wasit tadi adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, amanat dari drama kelinci dan kura-kura yaitu janganlah engkau mempunyai sifat sombong, karena itu akan mencelakakanmu, dan punyailah sifat penyabar, karena diolok-olok orang, niscaya orang yang mengolokmu akan jatuh dan terkena imbasnya. Nah, pendekatan didaktis dari drama kelinci dan kura-kura yaitu yang pertama aspek moral. Aspek moral dari drama kelinci dan kura-kura yaitu yang pertama, sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Yang kedua, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita harus saling menghargai terhadap sesama. Yang ketiga, segala sesuatu yang dimulai dengan tenang akan mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan yang terburu-buru namun gagal atau lalai. Sikap kura-kura yang tenang dan rendah hati membuatnya bisa memenangkan pertandingan balap lari tersebut. Padahal lawannya adalah si kelinci yang sudah terkenal dengan kecepatan larinya. Yang kedua yaitu aspek sosial. Adanya cerita atau kisah dalam drama tersebut dapat dijadikan sebagai cerminan hidup atau pedoman hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita bersifat sombong dalam segala hal meskipun kita memiliki kemampuan yang sangat lebih daripada orang lain. Karena tidak semua yang disombongkan akan membawa kejayaan. Dan sebagai manusia kita harus memiliki sifat penyabar seperti kura-kura. Meskipun dia diejek oleh kelinci, dia tidak membalas ejekan tersebut dan tetap sabar menerima ejekan tersebut, tetapi dia membuktikan dengan dia memenangkan pertandingan balap lari tersebut. Adapun yang ketiga yaitu aspek religi. Dari drama kelinci dan kura-kura tersebut, kita dapat memetik aspek religinya yaitu sesuai dengan amanat yang terdapat dalam drama tersebut, yaitu janganlah kita memiliki sifat sombong, karena sifat sombong akan mencelakakan diri kita sendiri. Dan sifat penyabar agar kita mendapatkan ketentraman dan dijauhkan dari hal yang mencelakakan. Adapun integrasi Al-Quran dalam drama kelinci dan kura-kura dalam RPP di atas yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim walitusohiru khodakalin nasi walatamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulli muhtali fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang selanjutnya yaitu integrasi hadis dalam drama kelinci dan kura-kura pada RPP di atas, yaitu yang berbunyi An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqaddamu fil nafsihi wa ihtala fi mashyutihi liki Allah wa huwa ala itu banu, yang artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang merasa besar dalam dirinya dan dia sombong dalam cara berjalannya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi Allah murka kepadanya.